Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Untuk kegiatan penilaian akhir tahun, saya akan mereview kembali beberapa materi yang terutama yaitu adalah simple present tense. Tentunya kalian sudah tahu simple present tense itu apa yang sudah Bapak ajarkan beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, apa sih fungsi dari simple present tense itu? Yang pertama yaitu untuk mengekspresikan kegiatan atau aktivitas setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu mengekspresikan fakta secara umum. Itu adalah fungsi daripada present tense. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa di dalam membuat kalimat dalam simple present tense itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kalimat positif atau biasa disebut dengan deklaratif. Kemudian yang kedua adalah kalimat negatif. Kemudian yang ketiga adalah kalimat positif. Struktur kalimat dalam simple present tense ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan, yaitu pertama menggunakan to be. Ya, to be. To be itu ada 3. Yang pertama yaitu am, kedua adalah is, yang ketiga adalah am. Adapun subjek yang dipergunakan di dalam to be ini antara lain I am, she, he, it. To be-nya adalah is. Sedangkan untuk to be are, they, we, you adalah to be are. Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan di dalam membuat kalimat present tense yang menggunakan to be, biasanya setelah to be diikuti yaitu 3 kata. Yang pertama yaitu kata benda, yang kedua adalah kata sifat, dan yang ketiga adalah kata keterangan. Kata keterangan. Anak-anak, untuk contoh kata benda diantaranya misalnya pen, book, apalagi table, dan lain-lain. Kemudian contoh kata sifat. Kata sifat diantaranya adalah ada sick, ada handsome, apalagi yaitu kata beautiful. Nah, itu adalah kata sifat. Sedangkan kata keterangan adalah yaitu today, every day, apalagi anak-anak? Ya, seperti misalnya di situ ada kata-kata keterangan terbagi menjadi 2 kata keterangan. Yang pertama adalah keterangan tempat. Kemudian yang kedua adalah keterangan waktu. Keterangan tempat diantaranya adalah sekolah, pasar, kemudian apalagi rumah sakit, hospital, school, market, dan sebagainya. Itu adalah keterangan tempat.
Sedangkan keterangan waktu tadi sudah disebutkan ada today, everyday, kemudian misalnya jam, misalnya it is time 11. The example ya, contohnya seperti itu. Kemudian ini adalah kata-kata keterangan, kata benda dan kata sifat. Kata benda ini ya bisa diikuti dengan menggunakan tambahan, yaitu dalam menggunakan kalimat. Contohnya misalnya I'm student. I'm student. Kemudian yang menggunakan is, contohnya she, he. Misalnya she is police girl. Police girl. They, misalnya they are students. They are students. Nah, ini adalah contoh to be yang menggunakan am, is, are. Am, I subjeknya, sedangkan untuk is, she, he, it. Kemudian they, we, you, are student, contohnya saja. Sedangkan setelah to be, tadi sudah disebutkan bahwa setelah to be diikuti satu kata benda, kemudian kata sifat, kemudian kata keterangan. Dan contoh-contohnya mungkin nanti kalian bisa mencari sendiri keterangan ataupun kata sifat ataupun kata benda. Nah, anak-anak, sampai di sini saya yakin kalian jelas dan paham apa yang Bapak sampaikan. Nah, kalimat ini tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam membuat kalimat present tense itu ada 3 bentuk, yaitu kalimat positif, kemudian yang kedua adalah kalimat negatif, kemudian yang ketiga adalah kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, ini adalah contoh kalimat positif. Nah, sekarang kita buat contoh kalimat negatif, anak-anak. Contoh kalimat negatif. Ketika kalimat negatif, setelah to be, biasanya itu diikuti atau ditambahkan not untuk membuat kalimat negatif. Contohnya misalnya di sini tambahkan not, I am not student. Nah, ini ada setelah to be ditambahkan not, I am student. Kemudian she is not police girl. Setelah to be ini ditambahkan not. Ya, ditambahkan not di sini. Not. Kemudian di sini ada they are student. Tambahkan not setelah to be. Not. Nah, ini untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, ya, kalimat tanya di situ kalian bisa melihat yaitu adanya to be. To be ditarik ke depan. To be ditarik ke depan. Ya, to be ditarik ke depan. Contoh misalnya I am not student. Maka di sini kalimat pertanyaannya yaitu are you student? Sudah. Nah, jangan lupa dikasih tanda tanya. Ya. Are you students? Kemudian pada kalimat present tense ini di dalam menjawab pertanyaan itu menggunakan yes no question. Kalau misalnya dia adalah seorang murid, maka dijawab dengan yes, I am. Tapi kalau misalnya tidak, yaitu no, I'm not. Ya. Contoh lagi misalnya di sini ada she is not police girl, maka akan kita buat kalimat tanya. Kita lihat to be-nya apa, anak-anak? Ya, betul. Yaitu to be-nya adalah is. Maka setelah is diikuti adalah subjek. Is she a police girl? A police girl. Atau police women boleh, police girls atau police women. Terus kalau iya, maka jawabannya apa? Yes,
Yes, he. Maaf. Yes, she is. Kalau no, no, she is. No, she is not. Ya, betul. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan to be. Ini contohnya saja yang singkat. Mungkin untuk to be kita ulang kembali bahwa di dalam simple present tense yang menggunakan to be ada am, kemudian ada is, kemudian ada are. Ya, ada are. Nah, penggunaan am subjeknya yang pertama yaitu I, betul. Kemudian untuk to be is subjeknya adalah she, he, it. Bisa nama orang yang tunggal atau orang ketiga tunggal. Contoh misalnya father, mother. Kemudian ada lagi yang menggunakan misalnya binatang yaitu cat, fish, dan sebagainya. Atau benda, misalnya pen, book, table. Ya, contoh misalnya di sini, it is a pen, it is a book, it is table. Nah, itu untuk yang menggunakan to be. Kemudian yang menggunakan are, subjeknya adalah they. Bisa be, bisa menggunakan you. Ya. Kemudian di sini ada a students. Itu untuk kalimat yang menggunakan to be and is are. Sedangkan untuk membuat kalimat negatifnya yaitu cukup tambahkan to be setelah tambahkan not setelah to be. Nah, ini contohnya I'm not, is not, are not, dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah kita membuat to be dengan menggunakan negatif, maka kita lihat kita akan membuat kalimat menggunakan kalimat tanya atau biasa dalam bahasa Inggrisnya disebut adalah kalimat interrogatif. Ya, interrogatif. Contoh misalnya I'm not student. Misalnya di sini I'm not atau I am student, maka kalimat tanyanya adalah I'm student. Are you student? Maaf. Are you student? Nah, di dalam kalimat present tense ini jawaban kalimat tanyanya adalah apa? Yes, I am. Kalau misalnya itu ya, kalau tidak adalah no, I'm not. Contoh lagi misalnya is he a policeman atau is he a police woman atau a police girl? Ya, maka jawab yes, she is. Kalau tidak, no, she is not. Itu untuk yang kalimat tanya, jawaban dan pertanyaan dan jawabannya. Ini untuk penggunaan to be, anak-anak sekalian. Sedangkan untuk keterangan waktu dari simple present tense ya, itu bisa kita gunakan adverb of frekuensinya, yaitu bisa menggunakan usually, always, seldom, sometimes, never, or ever, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sana. Ya. Itu untuk yang keterangan waktunya. Keterangan waktu yang biasa dipakai biasanya ada every day, every Monday, every night, kemudian every month, every year, dan sebagainya. Itu penggunaan keterangan waktu. Sampai di sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan to be dulu. Ini baru penggunaan to be, belum penggunaan dengan menggunakan kata kerja. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian seanggap sudah bisa dan bagus untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan to be. Oke, anak-anak? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja hampir sama, yaitu di sini kata kerja yang digunakan adalah menggunakan kata kerja bentuk satu, ya.